Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, bagi umat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, dimohon untuk bangkit berdiri. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama. Kedua, kebaktian wilayah virtual akan diadakan pada Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 19.30 dengan tema Hipokrit. Diharapkan umat dapat mengikutinya sesuai wilayah masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Warta Jumat Digital. Ketiga, Opa Oma diundang kehadirannya dalam acara kebaktian lansia tatap muka akan diadakan pada hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 10 pagi di GKI Kepaduri. Keempat, tema kebaktian hari ini, belajar mendengarnya sebelum melayaninya, dibawakan oleh TPG Kristian Adi Pamungkas. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan, mari kita bersaat teduh. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jiwaku tenang.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi setiap kita yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang terkasih, tema kebaktian minggu ini ialah belajar mendengarnya sebelum melayaninya. Melalui tema ini, kita diajak untuk memeriksa dan meninjau kehidupan pelayanan yang selama ini yang telah kita lakukan. Penting untuk membuka hati dan telinga, mendengarkan suara Tuhan di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, agar kita sungguh-sungguh mengerti kehendak dan tujuan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun jerawat dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga megah. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saat ini, marilah datang kepada Tuhan mengakui dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa secara pribadi.
Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan diri kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Namun, suara-Mu kami dengar. Terimalah kami ya Tuhan, yang datang dengan segala kerapuhan dan kelemahan kami. Ajarilah kami untuk mengenal iman, harapan, dan kasih-Mu. Amin. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku dikau dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan bersertamu. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah yang dinamakan garis-Mu. Tutup dan dimakan mandinya, sambung raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya.
serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah penebusan yang boleh kami terima dari Engkau. Dan kami mengimani bahwa anugerah penebusan dan pengampunan dosa itu adalah bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk hidup mengikuti firman-Mu, taat dan setia walaupun sukar jalan yang kami tempuh. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mau ikut firman-Mu, untuk mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, serta mampukan hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama kita ambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 10. Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Allah mengulangi menjanjikan seseorang anak laki-laki kepada Abraham. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengelolanya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di hadapan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dalam firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau
Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 15. Siapa yang boleh menumpah masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpah masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam cela, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpah masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia akan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpah masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan kedua terambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 28. Kolose 1 ayat 15 sampai 28 yang demikian bunyinya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah
maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang yang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikian sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah bagi setiap kita yang mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Belajar mendengarnya sebelum melayaninya. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada sebuah kisah cerita ya. Ada sepasang suami istri yang menghabiskan waktu pernikahannya dan usia pernikahan mereka ini, suami istri ini 15 tahun Bapak Ibu Saudara, dengan rasa yang frustasi gitu ya. Rasa frustasi selama 15 tahun pernikahan. Kenapa? Karena mereka punya persoalan besar, yaitu selalu bertengkar soal keuangan. Sang suami, Bapak Ibu Saudara, tidak habis pikir kenapa istrinya selalu ingin menabung setiap sen yang mereka peroleh gitu ya. Hidup terlalu hemat sehingga suami tidak bisa lagi membedakan mana hemat, mana pelit. Jadi di mata suami, istri ini pelit banget. Setiap dapat uang atau ada uang ditabung. 50.000 tabung, 100.000 tabung, 20.000 tabung, sampai 10.000, 5.000 ditabung. Tujuannya apa? Supaya hemat. Tapi di mata suami, istrinya ini pelit gitu ya. Berbeda sebaliknya dengan sang istri yang memandang suami. Sang istri nggak habis pikir kenapa suaminya sangat suka membelanjakan uang mereka. Terkesan menghambur-hamburkan uang. Jadi sang suami di mata istrinya itu boros. Nah ini dua perbedaan yang terjadi dalam keluarga dalam cerita fiktif ini ya Bapak Ibu. Konflik karena masalah keuangan itu akhirnya menimbulkan stres, frustasi pada pasangan ini sehingga hal-hal yang rasional sudah tidak dapat mereka lihat lagi. Artinya dari persoalan ini timbul konflik-konflik lainnya, persoalan-persoalan lainnya bahkan yang remeh-temeh pun jadi persoalan begitu ya. Karena apa? Pandangannya berbeda. Ya. Selalu timbul masalah-masalah konflik yang baru karena keduanya sudah memiliki pikiran yang negatif terhadap pasangannya. Bayangkan Bapak Ibu 15 tahun pernikahan hidup dengan rasa frustasi gitu ya. Kalau saya baru 15 hari Bapak Ibu ya. Kalau ini 15 tahun dengan rasa frustasi gitu. Kalau 15 hari belum ada rasanya kayaknya. Tapi ini 15 tahun dengan penuh tekanan, ada konflik. Namanya keluarga konflik mah biasa, pasti ada gesekan begitu ya. Tapi bayangkan jika ini berangsur lama. Kalau seri selamatnya Pak Andar Ismail, Bapak Ibu ada namanya Selamat Ribut Rukun. Tapi kalau bisa banyakin rukunnya daripada ributnya begitu ya. Nah ini yang terjadi banyak ributnya daripada banyak rukunnya Bapak Ibu. Hingga satu kali mereka sepakat untuk mendatangi seorang konselor pernikahan. Ya, sang konselor ini akhirnya duduk di depan pasangan ini, kemudian sang konselor ini meminta satu hal, untuk mereka berdua tidak boleh menginterupsi ketika ada pasangannya menyampaikan pendapat atau sedang berbicara. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara, sang konselor ini meminta keduanya untuk mendengarkan apa yang disampaikan pasangannya. Dan untungnya suami istri ini sepakat atas apa yang disampaikan konselornya. Kemudian mulailah bercerita sang istri ya, mengadu keluh kesahnya terhadap suaminya. Ya. Sang istri bercerita mengapa sikapnya begitu hemat dengan uang alias terkesan pelit di depan suaminya. Rupanya Bapak Ibu Saudara, sang istri ini dibesarkan, masa lalunya dibesarkan dalam keluarga yang prasejahtera gitu ya, yang kurang mampu ya, hidup sangat sederhana, pekerjaan ayahnya pun hanya serabutan gitu ya, jadi tidak ada pemasukan yang tetap. Sang istri besar dan tumbuh dalam keluarga yang prasejahtera, seperti itu. Dan sang istri tidak ingin dirinya dan suaminya jatuh miskin. Karenanya istri tersebut menghemat ya. Karena apa? Dia tidak mau suaminya dan dia membangun keluarga yang susah begitu ya. Niatnya baik Bapak Ibu, enggak salah, benar ya. Kemudian giliran sang suami bercerita mengapa dirinya terlihat boros. Ya. Si suami ini Bapak Ibu Saudara juga punya masa lalu, ternyata ia tidak ingin seperti ayahnya dulu terhadap ibunya yang tidak bisa memberikan kesenangan dengan membeli apa yang diinginkan ibunya. Ya. Intinya sang suami ini punya niat baik, ingin dia nggak mau seperti ayahnya yang dulu tuh tidak bisa atau tidak mau memberikan kesenangan pada ibunya. Dan dia ingin memberikan yang terbaik untuk istrinya. Beli ini, beli itu gitu ya, sebagai wujud cintanya pada istrinya. Dan akhirnya terkesannya jadi boros Bapak Ibu. Nah ketika suami istri ini belajar mendengarkan, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka belajar mengerti pasangannya, prinsipnya kedua-duanya ini niatnya baik gitu ya.
Niatnya benar, nggak ada yang salah, tapi tidak terkomunikasikan dengan baik. Dan bukankah itu juga banyak terjadi dalam keluarga kita misalnya, atau dalam kehidupan kita, kadang komunikasi itu kita tidak mendengar, akhirnya timbul miskomunikasi. Akhirnya timbul praduga-praduga yang salah begitu ya. Padahal niatnya baik, si istri ingin keluarganya bersama dengan suaminya untuk hidup yang lebih baik. Suami pun ingin membahagiakan istrinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka belajar mengerti pasangannya, rasa frustasi mereka terhadap pasangan kini berubah menjadi rasa simpati. Oh ternyata ini toh maksud istriku, oh ternyata ini toh maksud suamiku begitu ya. Mereka bisa saling melayani dengan baik dan akhir cerita ini Bapak Ibu Saudara, suami istri ini bisa mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan mereka dengan proporsional gitu ya, dengan seimbang. Karena mereka sudah saling mendengarkan dan paham gitu ya, oh ini maksudnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah tersebut memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya mendengar. Bapak Ibu. Betapa pentingnya mendengar. Ya memang ada istilah lain selain mendengar yang cukup beda artinya yaitu mendengarkan ya. Mendengar dan mendengarkan itu kerap kali kita lihat berbeda. Kalau mendengar tuh kadar sepintas lewat gitu ya. Ada mobil atau motor lewat ngeng, nah itu kita ngedenger. Kalau mendengarkan berarti kita menyimak, mendalami dengan seksama apa yang orang lain sedang sampaikan. Itu mendengarkan, menyimak ya. Dan di sini pentingnya kita mau belajar tentang mendengarkan dan pengaruhnya bagi kehidupan kita apa sih? Oh pengaruhnya sangat besar Bapak Ibu ketika kita mau mendengarkan orang lain gitu ya. Mendengarkan keluarga, mendengarkan orang-orang terdekat kita. Supaya kita paham maksud dia apa, mengerti gitu ya. Seperti sepasang suami istri tadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu juga dalam kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu. Penting bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Di dalam keluarga aja penting dengerin suara anak begitu ya. Suara menantu gitu ya. Atau suara teman, pelayanan atau siapapun lah rekan kerja kita mendengarkan itu penting. Apalagi ngedengerin Tuhan Bapak Ibu itu penting sekali. Ya, mendengarkan suara Tuhan itu penting. Mendengarkan apa maksud Tuhan itu penting sebelum kita disibukkan dengan berbagai tugas pekerjaan dan pelayanan. Dan ini menjadi fokus pesan firman Tuhan hari ini yang mau kita dalami bersama. Iya kita sering mendengarkan orang-orang di sekitar kita tapi selama ini kita bekerja, melayani, sibuk, aktivitas sehari-hari, kita suka dengerin suara Tuhan enggak Bapak Ibu? Kita suka dengerin maksud Tuhan enggak dalam kehidupan kita? Nah, mari kita lihat teks firman Tuhan hari ini yang mau mengajarkan kita bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Dan bagaimana sih kita bisa memahami maksud Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa ngerti, oh ini loh suara Tuhan, oh ini loh bukan suara Tuhan gitu ya. Nah dalam kisah yang kita baca Bapak Ibu Saudara di kisah Injil ya, hospitalitas atau keramah tamahan itu bagi masyarakat Yahudi adalah sesuatu yang sangat penting saat menghadapi tamu yang hadir di rumah mereka. Sama Bapak Ibu Saudara dalam budaya timur, budaya Indonesia kalau kita kedatangan tamu gitu ya ke rumah, pasti kita akan menyambut ya. Kecuali kalau lagi Covid gitu ya, lagi diminimalisir untuk bisa datang ke rumah. Kalau dalam suasana kondusif, minimal apa yang kita lakukan untuk tamu yang datang? Kasih minum, ya, bikin teh, air putih atau kita bikin minum itu hal yang lumrah dan wajar terjadi. Ya, kalau ada snack-snack atau ada biskuit gitu ya, yang kita siapkan di toples itu juga kita sediakan untuk tamu yang datang. Ya, itu adalah hal yang lumrah dan bahkan di tradisi Yahudi itu penting menyambut orang yang datang ke rumah. Dan inilah yang dilakukan oleh Marta dalam bacaan ini ya. Dalam kisah Injil yang kita baca di Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Bapak Ibu Saudara, saat itu Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya itu lagi dalam perjalanan. Melewati sebuah kampung yang diduga kampung ini adalah daerah namanya Betania ya. Tidak jauh dari Yerusalem. Dan ketika itu Yesus bersama para muridnya berjalan melewati kampung itu dan ia diterima singgah di rumah seorang perempuan bernama Marta. Ya. Marta punya saudara bernama Maria dan Yesus singgah di rumah Marta, bertamu di rumahnya Marta, beristirahat di situ ya.
Dan sebagai nyonya rumah, Bapak Ibu Saudara, Marta segera menyiapkan segala yang diperlukan untuk menyambut dan melayani Yesus sebagai tamu yang hadir di rumahnya. Sama yang biasa kita lakukan, nyiapin minum misalnya gitu ya. Kemudian melayani, dan yang dilakukan Marta ini juga sama, melayani, menyediakan makanan mungkin ya. Juga kalau dalam peristiwa atau kisah Yesus itu biasanya ada tempat pembasuhan kaki untuk cuci kaki Bapak Ibu ya. Karena pembasuhan kaki atau cuci kaki itu penting dalam tradisi Yahudi karena dulu kan belum ada kendaraan ya, belum ada mobil, belum ada motor. Semuanya jalan kaki, kaki pasti kotor. Jadi salah satu bentuk penyambutan tuan rumah atau nyonya rumah adalah ada tempat untuk cuci kaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai nyonya rumah Marta segera menyiapkan semuanya itu dan tampaknya dalam teks yang kita baca ini Marta kewalahan, kecapean karena tamu yang datang bukan cuma Yesus, tapi ada murid-muridnya. Ya, selalu Bapak Ibu kalau Yesus sedang berjalan singgah dari daerah ke daerah itu pasti diikuti banyak murid gitu ya. Dan ketika itu murid-muridnya sangat banyak yang singgah di rumah itu dan Marta begitu lelah sampai pada puncaknya Marta melihat saudaranya Maria itu sedang enak-enak duduk di sampingnya Yesus, dekat kakinya Yesus. Ini saudara gua kenapa duduk di situ bukan bantuin gua ngelayanin, mungkin begitu ya pemikirannya Marta dan dia kesel. Padahal sama-sama saudaranya, sama-sama tuan rumah lah namanya saudaranya. Kenapa nggak bantuin? Dan kemudian Marta kesal melihat Maria yang bagi dia yang dilihatnya itu sedang bermalas-malasan. Ya, sementara ia sendiri begitu sibuk dengan segala hal untuk melayani Yesus dan murid-muridnya ketika itu, Bapak Ibu. Dalam kekesalan dan kejengkelannya itulah Marta akhirnya komplain kepada Yesus. Di ayat yang ke-40 dikatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku, si Marta itu ya, membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia ya Tuhan untuk membantu aku. Nah, ini bentuk komplain dan protesnya si Marta yang capek ya Bapak Ibu. Dari sini ada dua hal yang bisa kita lihat dari pertanyaan dan sikap protes Marta kepada Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, bagi Marta apa yang dilakukan oleh Maria saat itu bukanlah sesuatu yang produktif alias kesia-siaan waktu semata. Tidak ada hal yang bisa dihasilkan dengan hanya duduk di dekat Tuhan Yesus. Daripada duduk-duduk di situ mendingan bantuin gue deh. Nyiapin termos atau ngambilin air atau apa daripada kamu duduk di situ. Ini orang banyak. Kita tuan rumah, kita nyonya rumah, kita bantu. Tetapi Marta melihat Maria duduk di dekat kaki Yesus. Marta di situ tidak mampu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu bukan sekadar duduk dan bermalas-malasan Bapak Ibu Saudara. Melainkan sesuatu yang sangat mendasar, yaitu yang dilakukan Maria adalah mendengarkan Tuhan. Mendengarkan apa kata Tuhan Yesus yang sedang berbicara ketika itu. Jadi duduknya Maria di dekat kaki Yesus bukan berarti tanpa alasan. Ada sebuah kesadaran dalam diri Maria karena dia ingin mendengarkan suara Tuhan. Sedangkan Marta sibuk ngelayanin. Ya. Salah nggak Marta melayani? Nggak salah Bapak Ibu karena dia sebagai nyonya rumah gitu ya. Dia menyiapkan. Salah nggak Maria duduk di dekat kaki Yesus? Nggak salah juga, itu pilihan dia lagi pengen mendengarkan Tuhan Yesus. Tetapi Marta melihatnya itu sebagai sesuatu yang salah. Harusnya si Maria ngebantuin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, akumulasi dari rasa lelah dan jengkel terhadap saudaranya membuat Marta bahkan melakukan tindakan yang lebih jauh lagi, yaitu bukan cuma nyalahin Maria tapi nyalahin Tuhan, nyalahin Yesus. Dengan perkataan, tidakkah engkau peduli? Ya, ini komplainnya tadi ya. Marta berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli? Atau bahasa mudahnya adalah, Yesus kamu gak peduli nih sama aku nih yang lagi ngelayanin kamu gitu. Seolah-olah Yesus dipandang salah oleh Marta. Ya. Disitulah Marta melihat bahwa bukan saja Maria yang salah, tapi terkesan Yesus juga dipersalahkan oleh Marta. Ya. Menjadi pertanyaan kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari kisah ini, mengapa sebuah hal yang dilakukan dengan tujuan baik, dengan harapan bahwa tamu yang hadir dapat menerima keramahan dan kenyamanan, berubah menjadi sebuah momen yang sedemikian negatif bagi Marta. Yang namanya melayani atau menyambut tamu yang datang itu kan hal yang baik dong Bapak Ibu ya. Hal yang positif, kecuali kalau hal yang negatif apa ada tamu datang, pergi gitu ya, lagi gak terima tamu. Nah itu kan kesannya jadi negatif. Kalau orang buka gerbang, buka pintu silakan masuk, ngasih minum itu kan hal yang positif.
Tapi dalam peristiwa ini hal yang harusnya menjadi tujuan baik dan positif seolah-olah menjadi negatif. Karena cara pandang Marta yang keliru ketika itu, ya. Dan dari sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di mana sih letak kesalahannya Marta? Kita bisa lihat dari jawaban Yesus dalam ayat ke-41, Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Atau bahasa mudanya Yesus berkata, Maria memilih pilihan yang terbaik buat dirinya dan yang benar, yang seharusnya dia lakukan. Ya. Dari jawaban Tuhan Yesus ini kita bisa mendapat dua hal Bapak Ibu. Yang pertama Yesus ingin mengatakan bahwa Marta itu sedang memilih jalannya yang salah. Marta sedang memilih jalannya sendiri gitu ya. Jalan yang justru membawanya pada kekhawatiran, kesusahan yang melelahkan. Dia tidak terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk bertanya tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Marta mengira bahwa apa yang dia lakukan adalah yang terbaik dan tidak menyadari bahwa pilihannya itu keliru. Artinya ketika Marta menyiapkan semua pelayanannya, bentuk penyambutannya itu bagi Yesus yang terpenting adalah soal mendekat gitu ya. Soal datang dulu ke Yesus, dengerin sebenarnya apa sih yang mau Yesus inginkan gitu ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria, dia duduk di dekat kaki Yesus, dia mendengarkan apa yang Tuhan hendaki. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata bagi Yesus sesungguhnya hanya ada satu hal yang perlu dilakukan dan Maria telah memilih yang terbaik, yaitu apa? Mendengarkan. Ya, memilih untuk mendengarkan dulu baru melakukan. Bukan melakukan dulu baru kecapean, kelelahan, komplain, protes, menggerutu. Ya. Tapi kita belajar untuk mendengarkan. Yesus di sini mengatakan bahwa apa yang dikatakan pilihan terbaik yang diputuskan oleh Maria itu adalah mendengarkan. Dan inilah yang hendak Yesus sampaikan juga kepada kita Bapak Ibu Saudara. Pentingnya mendengarkan sebelum kita melakukan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan. Ya. Dalam bacaan pertama, Kejadian 18 ayat 1 sampai 10 yang tadi kita baca, kita simak bersama. Ada kisah Abraham yang bertemu dengan Tuhan di situ ya, yang kisahnya relatif sama dengan kisah Marta, namun pilihan tindakan yang dilakukan berbeda. Ya. Apa perbedaannya? Kalau Abraham Bapak Ibu menunjukkan keramah tamahannya kepada sang tamu yang dia yakini tamu ini adalah Tuhan ya dalam diri sesama gitu. Yang saat itu ada di dekat kemahnya. Memang di sini tidak dijelaskan bagaimana Abraham tahu bahwa itu Tuhan, tapi yang menarik adalah keramahan yang dinyatakan untuk menyambut sang tamu yang datang kepada Abraham ini diawali dengan dia atau Abraham itu mendekat kepada tamu tersebut. Lalu bertanya apakah tamu tersebut berkenan jika dia melayaninya. Baik dengan tempat membasuh juga dengan makanan dan minuman untuk dihidangkan. Baru setelah itu Bapak Ibu Saudara, sang tamu mengizinkan Abraham mempersiapkan segala sesuatu dan segala kesibukannya. Ya, jadi berbeda dengan kisah Marta dan Maria ini, kalau Abraham ada pola sebelum dia melayani atau sebelum dia beraksi, sebelum dia melakukan, dia mendekat pada Tuhan. Dia memohon perkenanan Tuhan dan dia kemudian melakukan. Ya. Nah inilah kedua hal yang berbeda. Dari dua kisah ini Bapak Ibu Saudara, lantas apa relevansinya dalam kehidupan kita? Dari kedua kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan Bapak Ibu Saudara bahwa yang menjadi persoalan sebenarnya bukanlah kesibukan atau banyaknya hal yang dilakukan saat seseorang menyambut Tuhan. Tetapi apakah saat seseorang hendak mengerjakan segala kesibukan dan kegiatan tersebut, dia udah bertanya belum? Apakah Tuhan berkenan terhadap apa yang aku akan kerjakan ini? Ya. Apakah Tuhan sungguh-sungguh menghendaki dengan apa yang aku kerjakan ini? Atau jangan-jangan ada hal lain yang dikehendaki Tuhan dari diri kita? Dan ini menjadi pesan firman Tuhan yang pertama Bapak Ibu. Untuk mendengarkan suara Tuhan, pertama-tama memohonlah perkenanan Tuhan. Bertanyalah, apakah Tuhan berkenan jika aku melakukan ini? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, dalam hal pelayanan misalnya, kita banyak mengambil pelayanan di antara kita ya, yang sudah di sini ada yang udah berpuluh-puluh tahun pelayanan di GKI Kepaduri, ya, sebagai pengurus, sebagai penatua misalnya ya, atau sebagai aktivis. Tapi dalam pelayanan itu apakah kita memberikan waktu untuk kita bertanya? Misalnya,
kepada Tuhan, apakah ini menjadi bagian dari perkenanan Tuhan, atau cuma sebatas ya ini rutinitas atau yang saya lakukan aja lah untuk jadi bagian dari gereja gitu ya. Inilah waktu-waktu yang kita perlukan untuk kita ambil waktu tenang untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam pekerjaan misalnya Bapak Ibu Saudara, apalagi dalam situasi sekarang gitu ya, meskipun sempat COVID turun, kemudian naik lagi, keadaan menjadi dinamis lagi, pekerjaan tidak lagi mudah tetapi sulit gitu ya keadaannya ya. Soal persoalan finansial misalnya, keuangan, persoalan pekerjaan, banyak orang-orang muda yang juga masih kesulitan mencari pekerjaan. Atau juga dalam kesibukan dan rutinitas kita yang sangat padat gitu ya, di tengah kemacetan kota Jakarta misalnya seperti itu. Apakah kita memberikan ruang untuk mendengarkan suara Tuhan? Kapan kita mendengarkan suara Tuhan? Kapan kita memberikan waktu-waktu untuk mendengarkan suara Tuhan? Ya. Ataukah setiap kali kita terus beraksi melakukan gitu ya, bekerja tanpa ada waktu dan ruang bagi Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan-jangan itu bisa menjadi pilihan yang tidak dikehendaki Tuhan seperti yang Marta lakukan gitu ya. Itu menjadi pesan yang pertama Bapak Ibu Saudara, memohonlah perkenanan dari Tuhan. Ya. Kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan untuk memberikan waktu khusus setiap hari. Bangun tidur misalnya, sebelum tidur misalnya Bapak Ibu. Atau ada di antara kita yang suka sambil nyetel lagu rohani gitu ya, kalau pagi misalnya atau kalau malam, itu kan juga menjadi waktu-waktu kita mendengar suara Tuhan. Dan ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendengar suara Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, apa yang kita anggap baik, benar ternyata bukanlah yang terbaik menurut Tuhan. Seperti yang Marta lakukan, dia menganggap bahwa wah saya harus melayani dulu nih, saya harus menyiapkan dulu nih. Tetapi ternyata apa yang dianggap baik dan benar menurut dia, itu belum tentu benar buat Tuhan atau baik buat Tuhan. Dan itu juga berlaku buat kita, apa yang kita anggap baik Bapak Ibu, apa yang saya anggap baik dan benar, jangan-jangan ini belum tentu baik dan benar menurut Tuhan. Terus bagaimana supaya saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini baik dan benar buat Tuhan? Mendengarkanlah Tuhan. Itulah yang dilakukan. Seperti Maria, duduk dulu di dekat kaki Yesus. Berikan waktu dulu kepada Tuhan. Gitu ya, waktu-waktu untuk berdoa, untuk bersaat teduh, gitu ya Bapak Ibu. Marta tidak hanya menyalahkan Maria, namun juga menyalahkan Yesus. Wah ini kemudian kan dampak fatalnya ya. Seperti keluarga yang di awal yang saya ceritakan tadi, ketika ada satu masalah yang tidak dapat terselesaikan karena tidak saling mendengar, ngerembet kemana-mana Bapak Ibu. Sama juga Marta, udah nyalain Maria, nyalain Tuhan Yesus gitu ya. Marta memilih jalannya sendiri yang justru membawanya pada kekhawatiran dan kesusahan yang melelahkan. Dan ini yang menjadi pesan kedua Bapak Ibu. Marta memilih jalannya sendiri. Pesan yang kedua adalah janganlah memilih jalan sendiri Bapak Ibu, tapi pilihlah jalan Tuhan. Maksudnya apa? Jangan milih jalan sendiri tapi milih jalan Tuhan. Milih jalan sendiri itu artinya kita menjalani keputusan pilihan-pilihan tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Tetapi memilih jalan Tuhan adalah kita menjalani kehidupan kita dengan melibatkan Tuhan. Yang terjadi dalam peristiwa Marta ini, dia milih jalannya sendiri, nyiapin minum, nyiapin makanan, beresin ini, beresin itu, tapi belum melibatkan Yesus. Malah yang ada Yesus dikomplain. Tolong dong Maria, bantuin aku dong Yesus. Masa dia duduk-duduk enak. Di sini kita melihat bahwa penting untuk kita jalan di jalan Tuhan. Jangan jalan sendiri Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mau bergumul bersama Tuhan. Ya, bagi Yesus satu hal yang perlu dilakukan yakni mendengarkan. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Karena itu ada istilah anak muda itu istilahnya namanya me time Bapak Ibu. Waktu untukku, waktu sendiri gitu ya. Me time itu perlu. Setiap kita bisa dalam bentuk caranya masing-masing. Kalau anak-anak muda zaman now tuh ada namanya istilahnya healing gitu ya. Healing, kita healing. Stres sedikit healing kemana gitu ya. Ini capek sedikit healing kemana gitu anak-anak muda. Tapi bukan cuma anak muda ya. Setiap orang berbagai kalangan usia me time itu perlu. Ada waktu untuk sendiri gitu ya. Baca buku, baca Alkitab, saat teduh misalnya ya. Atau jalan gitu ya, kita melihat alam gitu ya. Atau waktu kita untuk sendiri mendengarkan musik misalnya. Atau saat kita sedang merenung. Nah itu adalah waktu-waktu me time yang kita perlu. Berilah ruang dan waktu khusus untuk berdua dengan Tuhan. Ya. Pentingnya waktu khusus ini Bapak Ibu bersama Tuhan adalah ketika itu kita bisa merasakan Tuhan.
Ini nggak ada ukuran atau satuan tertentu, indikator apa sih yang kalau misalnya suara Tuhan tuh ukurannya apa sih? Atau yang bukan suara Tuhan tuh tanda-tandanya apa sih? Nggak ada Bapak Ibu, tapi itu adalah soal kedekatan, soal relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal dengan Tuhan, kita semakin peka. Makanya saya suka ada istilah, kalau saya sih menyebutnya sebagai alarm. Ya. Jadi dalam diri hati kita ketika kita dekat dengan Tuhan selalu ada alarm. Kalau saya lagi berjalan, saya melakukan yang salah, alarmnya bunyi tuh Bapak Ibu. Oh ini nggak benar nih, gitu misalnya. Nah bahayanya kalau kita nggak ada alarm Bapak Ibu, terabas aja semuanya. Nah itu kalau kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan, kita kehilangan tanda, kita kehilangan alarm. Ya. Bagaimana caranya mengenal dengan Tuhan? Kita terus dekat dengan Tuhan, kita akan semakin peka dan tahu suara Tuhan. Sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya kalau kita dekat dengan Tuhan, saya melihat Pak John misalnya Bapak Ibu. Pak John kalau mukanya suram atau mukanya kusut berarti MU kalah kemarin. Nah itu sebagai contoh. Tapi kemarin Pak John ceria, kenapa? Karena Manchester United menang lawan Melbourne, apa tuh Pak? Yang di Australia kemarin ya. Nah itu 4-1 apa berapa, itu wah ini berarti MU lagi menang kalau mukanya lagi senang gitu ya. Sama Bapak Ibu Saudara ketika kita tahu ya tanda-tanda atau suara Tuhan itu kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu oh ini Tuhan. Oh ini Tuhan sedang berbicara. Oh ini Tuhan sedang berkata-kata kepada saya. Dan dengan demikian mendengarkan suara Tuhan adalah bagian dari menggumuli persoalan atau perkara yang kita hadapi. Di tengah kehidupan kita dengarkanlah suara Tuhan Bapak Ibu, bergumulah bersamanya. Mendengarkan suara Tuhan itu berarti kita menggumuli persoalan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Menggumuli itu kan istilah yang sangat dekat dengan orang Kristen ya, bergumul atau pergumulan. Apa sih pergumulan itu Bapak Ibu? Gumul itu artinya kan bergulat ya. Kalau pergumulan itu berarti atau menggumuli itu kita memperdalam atau mempelajari sebaik-baiknya. Apa yang kita pelajari, persoalan yang kita hadapi dan juga kehendak Tuhan dalam diri kita. Itu yang kita dalami, apa sih yang menjadi maksud Tuhan. Makanya ketika kita berdoa untuk pergumulan itu berarti yang sedang kita dalami. Mendengarkan suara Tuhan tidak sekadar hanya mendengarkan tetapi juga kita mendalami sehingga kita dapat jawaban dari Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kasih kepada kita? Dan inilah 3 hal yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Marilah kita mendengarkan suaranya sebelum melayaninya. Bukan hanya melayani di gereja tetapi di luar. Bukan hanya sekadar melayani tapi mari kita mendengarkan suara Tuhan sebelum kita bekerja. Mari kita mendengarkan suara Tuhan sebelum kita bertemu dengan banyak orang. Sebelum kita berelasi dengan banyak orang. Mari kita mendengarkan suara Tuhan sebelum kita beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita berikan ruang dan waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan menunjukkan sebuah makanan Bapak Ibu. Nah jarang-jarang kan saya bawa makanan di sini. Di depan ini ada sepiring puding Bapak Ibu. Ya ini ada puding. Tentu ini cuma ada 1 piring ya Bapak Ibu ya. Boleh ditayangkan slide-nya. Nah Bapak Ibu saya akan mencoba puding ini gitu ya. Bapak Ibu lihat aja ya di gambar ini kurang lebih pudingnya seperti ini. Dan percayalah Bapak Ibu ini pudingnya enak Bapak Ibu. Iya. Saya coba ya Bapak Ibu ya. Ini pudingnya enak ya Bapak Ibu. Pokoknya percaya pokoknya enak aja ya. Iya makan sendiri. Oh saya nggak makan sendiri karena saya makannya bareng karyawan. Kemarin karyawan udah makan duluan ya hari Sabtu ya. Pudingnya enak ya. Ya Bapak Ibu tentu saya tidak ingin iklan atau endorse puding ini gitu ya. Atau mengiklankan di mimbar ini enggak Bapak Ibu. Tapi saya ingin bercerita sebuah kisah di balik puding ini. Ya. Jadi yang menarik dari puding ini adalah puding ini dibuat oleh seorang disabilitas. Ya. Kemarin saya bawa dan saya bagikan ke teman-teman karyawan dan saya minta ke Pak John disisihin 1 potong buat ilustrasi khotbah besok. Jadi yang buat ini adalah seorang disabilitas. Kenapa dia bisa membuat ini? Ada kisahnya Bapak Ibu. Ini kisah nyata ya. Satu kali ada seorang Kristen yang tinggal di daerah Jakarta Utara begitulah. Dia mengalami kecelakaan mobil. Dia mengalami kecelakaan mobil dengan rekannya berdua. Yang satu rekannya meninggal. Yang satu lagi dia sendiri mengalami lumpuh. Selama 1 tahun tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Hingga akhirnya dia berdoa kepada Tuhan atas pergumulan yang berat itu. Dan dia bernazar ketika berjanji gitu ya kepada Tuhannya ketika kelak Tuhan memberikan kesembuhan. Dia akan
memberikan dirinya dalam pelayanan seperti itu ya. Dan benar saja selama 1 tahun dia lumpuh dan akhirnya dia bisa pulih. Dia merasakan bahwa Tuhan menjawab doanya Bapak Ibu. Dan atas jawaban doa itu dia menyampaikan ungkapan pelayanannya dengan membuat sebuah usaha puding dan roti begitu ya. Tetapi karyawannya adalah orang-orang disabilitas. Ya. Dan ini menjadi challenge tersendiri buat dia. Dan kemudian usaha ini dirintis dan komitmen dia adalah aku mau merintis usaha makanan puding ini dengan melibatkan orang-orang disabilitas. Dan yang membuat puding ini adalah orang yang tunarungu Bapak Ibu. Nah, dari kisah puding ini Bapak Ibu saya ingin mengatakan bahwa orang itu bisa mengalami, itu contoh kecil kehidupan satu orang. Tapi setiap kita punya pengalaman banyak Bapak Ibu. Pengalaman yang sulit, pengalaman duka, pengalaman yang berat gitu ya. Persoalan yang berat yang mungkin sampai sekarang kita alami dan belum ketemu jalannya. Tapi Bapak Ibu doakanlah itu, sampaikanlah kepada Tuhan dan firman Tuhan 3 hal tadi penting yaitu mohonlah perkenanan Tuhan. Bukalah telinga dan hati untuk Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan Bapak Ibu, jangan jalan sendiri ya. Bergumullah bersama dengan Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Tuhan akan berbicara kepada kita. Dan jika kita imani itu, kita akan berada di dalam jalan yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya kita diberikan hikmat untuk boleh semakin terus peka terhadap suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dalam nyanyian yang akan dibawakan oleh keluarga penatua waris Bongga Karua, tetapi diwakili oleh bapaknya, Pak Waris, begitu ya. Jadi salah satu keluarganya memperhatikan dari belakang ya Bu. Ya, Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mewakili keluarga, saya akan membantu kita, mengajak kita untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama tadi. Kenapa kita harus mendengarkan sebelum melayani, kenapa kita harus bergumul dengan Tuhan, karena kita yakin dan kita mengimani bahwa Tuhan atau Yesus itu adalah segalanya bagi kita. Dia mengetahui segalanya, jadi kita harus berserah kepadanya. Saya mengajak Bapak Ibu, nanti kalau ada yang tahu ini, kita karaoke rohani bareng ya. Ini sebuah lagu yang mengagungkan bahwa Tuhan mengetahui segalanya, Dialah yang mengetahui segalanya. Tapi mohon izin kepada Bapak Penatua, kepada umat, sambil nyanyi saya buka masker. Yang tahu kita nyanyi bareng-bareng nanti. Hanya Tuhan yang tahu semuanya, hitamnya jalan yang kita lalui. Kering meretak pohon ara tak berbunga, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirmisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku.
pelipur kala ragu. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu dengan air mata yang menetes ini. Ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirmisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hatiku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur kala ragu. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu dengan air mata yang menetes ini. Ku bernyanyi, ku berdoa. Kita nyanyi bersama-sama. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur kala ragu. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu dengan air mata yang menetes ini. Ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata keharuan ini, ku memuji nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan berkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan menaikkan doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, juga Tuhan yang dekat dan tinggal di hati kami. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk memberi ruang dan waktu, hati dan pikiran untuk mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk boleh mendengarkan suara-Mu, mengerti maksud-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kiranya Engkau menuntun setiap kami di tengah pergumulan persoalan yang kami hadapi saat ini. Mampukan kami untuk boleh mendengarkan suara Tuhan. Mampukan kami untuk boleh mengerti dan meyakini suara-Mu di dalam kehidupan kami. Melalui setiap tanda, melalui setiap peristiwa yang kami alami ataupun dengan orang-orang yang kami jumpai, yang itu adalah perkenanan Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa dekat dengan Tuhan dan ajarlah kami untuk tetap setia berjalan bersama-Mu ya Tuhan, tidak berjalan sendiri. Bapak yang baik, pada kesempatan hari ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Di tengah situasi kasus corona yang saat ini masih ada ya Tuhan, yang masih fluktuatif. Biarlah setiap program maupun setiap keputusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, semuanya boleh dijalankan seturut dengan kehendak Tuhan untuk mendatangkan situasi menjadi lebih baik. Berikan hikmat kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Juga kami berdoa untuk seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga kami yang menjadi bagian dari negara ini, Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami. Sehingga kami juga boleh melakukan sumbangsih dari hal yang kecil yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, GKI Kepaduri. Dalam setiap programnya, setiap rencana yang telah dibuat atau setiap evaluasi kegiatan yang telah dikerjakan, biarlah gereja di tempat ini boleh memancarkan kasih berkat Tuhan, baik untuk anggota maupun komunitas di dalamnya, komunitas persekutuan, atau juga bagi orang-orang di sekitar, bagi siapapun. Sehingga jemaat ini, gereja ini boleh menjadi mitra Allah dalam mengabarkan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Panti Asuhan Asih Lestari yang setiap minggu kami terus doakan dalam proses relokasi maupun juga dalam tumbuh kembang anak-anak kami. Juga Engkau sertai para pembimbing, pengasuh, juga para pengurus serta setiap orang yang mendukung panti asuhan ini. Kiranya panti asuhan yang Tuhan percayakan ini kepada jemaat GKI Kepaduri juga boleh kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, boleh kami hayati, kami lakukan demi anak-anak yang ada di panti, sehingga mereka kelak juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Biarlah tugas pelayanan Asih Lestari ini menjadi bagian yang terus kami kerjakan dengan penghayatan ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang dipercayakan kepada gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap usaha pekerjaan kami atau studi yang sedang anak-anak kami lakukan. Bapa yang baik, kiranya Engkau senantiasa memelihara dan melindungi. Engkau memberikan kemudahan untuk setiap rencana usaha yang kami lakukan ya Tuhan. Meskipun dalam keadaan saat ini banyak di antara kami yang merasakan kesulitan untuk pekerjaan, untuk pemasukan, pendapatan. Tapi biarlah kami tetap dekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Berikan hikmat-Mu untuk kami boleh bersyukur atas apa yang boleh kami peroleh. Dan ajarlah kami untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing, juga keluarga kami. Juga orang-orang yang kami kasihi, baik yang saat ini dekat ataupun yang saat ini jauh dari kami. Dan setiap orang yang mengasihi kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungilah dan jagailah mereka ya Tuhan. Kami yakin Engkau bersama-sama dan beserta dengan saudara-saudara kami. Bapa yang baik, kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang
Tuhan anugerahkan dalam pertambahan usia 1 tahun. Selama 1 pekan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Shirley Juliarti Lehman, Bapak Sudiro Warsito, Bapak Yanto Tirtawijaya, Ibu Fani Supardi, Saudari Madonna Paruntu, Bapak Albert Benyamin Solihin, Saudari Rasa Wulandari, Bapak Jimmy Julianto, Bapak Christian Haryanto, Bapak Bella Tawa Hambali, Saudari Floreta Chloe Wongso, Saudara Doli Francisco, Ibu Sonia Nuala, Bapak Immanuel Kristanto Aswandi, Ibu Linda Yuliani Hutajulu, Saudara Yosua Leonardo, Penatua Yohan Satrio Effendi, Ibu Supiati, Ibu Esther Ligiowati Gunawan, dan Ibu Neti Maria. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami ini dalam doa kami, dan kami yakin percaya pertambahan usia yang saudara-saudara kami ini alami itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Begitu juga untuk masa depan mereka, kami yakin bahwa Tuhan senantiasa memegang, menopang, dan menuntun kehidupan mereka. Biarlah apa yang menjadi keinginan atau harapan dari saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, Tuhan Engkau mendengarkan, dan kiranya suaramu juga boleh didengar oleh saudara kami ini, sehingga mereka boleh menjadi berkat, mereka juga boleh menjadi terang, serta boleh terus berjalan dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dalam setiap pekerjaannya, keluarganya, studinya, ataupun setiap hal yang dilakukan, yang direncanakan oleh saudara kami ini, dan biarlah mereka tetap berjalan di dalam Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara kami yang sakit atau dalam pemulihan. Kami terus berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Ibu Triniati, Bapak Musa bin Elias, Bapak Iskandar Lawrence, Bapak Lim Nipo, Saudara Christian Aditya, Ibu Sulasmi, Ibu Idawati Wijaya, serta kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam isolasi mandiri karena terpapar COVID. Bapak yang baik, kami yakin bahwa Engkau ada dan memberikan kekuatan bagi saudara kami yang sakit. Biarlah saudara kami ini boleh tetap dekat dengan Tuhan, diberikan kekuatan, dan setiap proses pemulihan yang mungkin dihadapi atau dilakukan, Engkau yang menyertai upaya-upaya medis yang dilakukan melalui makanan, obat-obatan, Tuhan yang kiranya senantiasa boleh berkarya, berkuasa dalam pemulihan mereka. Juga berikan kekuatan ya Tuhan bagi saudara kami, khususnya opa dan oma kami yang masuki usia lanjut, kiranya Tuhan juga boleh menghadirkan sukacita, rasa tentram dan tenang di dalam hati dan pikiran. Sehingga opa oma yang masuki usia senior, Tuhan tetap sertai dan mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan dalam keseharian mereka. Bapak yang baik, pada akhirnya kami membawa seluruh doa ini, juga setiap pengharapan dan keinginan kami masing-masing yang terus kami doakan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kami tidak hanya menjadi murid-murid yang terus bersuara atas doa-doa kami, tetapi biarlah kami menjadi murid-murid yang juga diam di dekat kaki Yesus untuk boleh mendengar apa yang menjadi suara Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hidup kita yang benar. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah,
Terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan rahmat-Mu yang besar, Engkau mencukupkan dan menjaga hidup kami. Pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur. Terimalah ya Allah. Tolong dan mampukan kami untuk hidup benar seturut maksud dan kehendak-Mu. Agar kami senantiasa bersyukur atas berkat yang kami terima dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tunaikanlah tugas pelayananmu sebagai wujud baktimu kepada Tuhan. Dengarkanlah suaranya dalam setiap doa dan keseharianmu, serta percayalah dialah Allah yang akan menuntun kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku, ya penumpas kesabahan, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.